wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahi ma sya Allah la yasukul khair illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati dan saya muliakan para habaib yang hadir di sini, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat. Tidak saya sebutkan namanya satu persatu tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada beliau-beliau dan juga kepada seluruh hadirin jamaah majelis Rasulullah ke Jumat keliling, nggih masya Allah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kumpul teng mriki maca maulid, walaupun kula telat gak kumanan maulid, ngapunten. Katanya Ustadz Nafi, Beb, paling lambat jam 9 sik telat, wis dikonokno iku sik telat anjene nemen Habib Zani anjene. Nggih, astagfirullah. Wis tapi mudah-mudahan ya, soalnya saya ini dari sini gak pulang, jadi memang tak tuwuk-tuwukno di omah, dari sini langsung ke Pamekasan ini nanti ya, besok pagi ngisi di Pamekasan. Jadi memang di omah rada tak olor-olor, jujur gak ono acara liya Ustaz ya. Masyaallah. Kalau kenapa kok telat ngajar, enggak tak olor-olor. Astagfirullahaladzim ya. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu. Masya Allah, antum baca maulid luar biasa, barokahnya pasti terasa. Tadi yang disampaikan Ustadz Nafi tadi, insya Allah Rasulullah hadir. Ono cerita oleh-oleh, kak Bobo, nggih. Berapa waktu yang lalu saya pulang dari Aceh, di sana diceritani sama satu Habib, ada kasus di satu pondok itu, ono pondok pesantren, santrinya akeh. Itu setiap hari santri putri kesurupan semua. Setiap jam 8 pagi, pokoknya jam 8 pagi kesurupan seluruh santri putri. Jolek jodoh jare Ustaz Nafi. Kesurupan, diwocokno A B C D F G. Subhanallah, gak waras-waras, tetep bingung kiai ini ya. Gurunya bingung. Masya Allah, dibacaan ditelukno tukang ruqyah kene, ruqyah kono, ruqyem, ruqimin. Tetep gak waras-waras. Setiap jam 8 pagi seluruh santri putri kesurupan. Sampailah satu waktu si kiai ini, sana bilang Tengku, intinya pengasuh pesantren ini punya inisiatif. Oh, kalau baca Simtuduror itu kan insya Allah kalau mahalul qiyam rohnya Rasulullah datang. Mosok jeniku wani ta ambek Kanjeng Nabi lek teko. Akhirnya dibaca maulid Simtuduror, nggih, dibaca maulid bareng-bareng di pondok situ. Ketika mahalul qiyam itu kiainya nangis, maka subhanallah setelah itu dinteni jam 8 kurang seperempat redek gitu, kesurupan mana apa enggak kayak biasanya, nggih. Begitu jam 8 gak kesurupan, 8:10 gak kesurupan, teni bae isih OTW jine bae, nggih. Bae isih macet kayak Habib Zain iki telatan iki biasanya jine. Masya Allah, ternyata dinteni luar biasa. Berhenti sembuh, tidak ada lagi kesurupan sampai hari kemarin saya di sana itu. Masya Allah, berkat baca maulid berarti itu rohnya Kanjeng Nabi hadir, kabur jin-jin yang biasa ngerasuki niku. Nggih, mudah-mudahan insya Allah kita juga berkat maulid Nabi yang kita baca istiqomah, hadir maulid istiqomah, inti maka datang rohnya Nabi Muhammad membawa keberkahan kepada kehidupan kita, kebahagiaan kepada kehidupan kita, dan menjauhkan kita daripada segala macam musibah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita tahu bahwa di majelis maulid kayak begini bukan cuma baca maulid saja, tapi mesti ono ada taklim. Ada hadis ini, berita gembira bagi wong sing seneng pengajian, nggih.
Hadis berita gembira bagi wong sing seneng pengajian bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, la yashbi'al mu'min minal khair yasma'u hatta yakuna muntahahu al jannah. Kata Nabi, wong mukmin itu tidak akan kenyang. Orang mukmin itu hatinya tidak kenyang, kurang terus daripada kebaikan, nasihat-nasihat, taklim dari para kiai, para asatid, Ustadz Nafi, para kiai yang lainnya, para habaib ceramah nyampaikan qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. Wong mukmin iku krungu ngono seneng. Mas yo Jumat wingi wis krungu, Jumat maneh kepingin krungu maneh. Padahal Jumat wis pengajian, Sabtu ono pengajian maneh, budal maneh, Minggu ono maneh, budal maneh. Atine koyo seneng lek krungu. Itu tanda orang yang beriman. Kata Nabi, orang mukmin tidak kenyang dengan mendengarkan kebaikan tadi sampai kapan? Hatta yakuna muntahahu al jannah, sampai menjadi penghujungnya dari situ nanti masuk surga. Pengajian mlebu surga ngono lho dalane. Nggih. Itu sudah jare Kanjeng Nabi wis. Jok kuwatir insyaallah sing seneng pengajian iki mlebu surga kabeh. Seneng ngrungokno ceramah, seneng ngrungokno taklim, kadang mulai taklim di omah sik nyetel YouTube taklim maneh. Luar biasa nggih, ceramah Ustadz Nafi atau bosen sing Sukorjo sing ado-ado lek YouTube bisa sampean ngrungokno ceramah Habib sapa misale nggih. Ala kulli hal, maka ketika sampean dengarkan ngrungokno terusane iku dalane mlebet swarga. Mudah-mudahan istiqomah. Tapi lek ono sing gak seneng ngrungokno pisan wis mbelenger dopos gak atine teko maneh. Ah iki kula kuwatir dalane gak neraka mbu nanti, tapi menurut hadis ini tidak. Sing muntahahu al jannah iku sing seneng ngrungokno pengajian. Masya Allah. Dan dengan kita datang seperti ini luar biasa, dalan nang surga semakin jelas. Kita semakin tahu gimana jalan menjauh dari neraka. Kalau kita membaca Al-Quran atau ngaji saat semuanya, sehingga rewong mlebu neraka itu ya semua ketetapan Allah satu, tapi kedua kita punya musuh namanya hawa nafsu sama setan. Nah setan ini kemarin saya amati di Quran itu ada 12 bukan 12 ayat, 12 titik, ngerti 12 titik. Jadi di sini Allah bahas itu, dibaleni maneh dengan kata-kata yang berbeda tapi intinya sama, dibaleni ping pira? 12 di dalam ayat di dalam kitab suci Al-Qur'an mengenai diusirnya iblis dari surga, dan kemudian iblis itu bersumpah akan menyesatkan sebanyak-banyaknya manusia, membuat lalai manusia, menarik manusia ke neraka. Cerita tentang itu diulang oleh Allah di Quran berapa kali? Itu yang saya amati 12 kali. Berarti nopo? Apa kok dibaleni ping 12? Berarti sangat penting bagi Gusti Allah, untuk kita sangat penting, sehingga kita harus hati-hati temenan. Yo opo carane cek gak katut setan. Nah sekarang ini bahaya, termasuk setan itu pinter. Setan itu goroi menungso dengan menyuruh setan-setan das ireng untuk menciptakan sesuatu yang namanya film horor. Apa jenenge? Film horor. Makane arek Majelis Rasulullah ojo pernah ndelok film. Kayak dikira ono ceramah maulid bahas film horor barang ini. Kenapa saya bahas film horor? Dikarenakan film horor itu mengurangi citra jahatnya setan. Ngurangi citra jahatnya setan, karena di film horor itu mulai biyen, mulai cilik sampai mulai zaman Sunder Bolong sampai ditembel. Sunder Bolong ganti suster ngesot. Ya, mari ngono jeruk purut, jeruk nipis macam-macam wis garu. Ya, mulai biyen jenenge film horor, setan iku kok penampakan jreng wonge mlah. Iki mengurangi citra jahatnya setan. Akhirnya kalau kita tanya ke anak cilik-cilik, setan itu kok boleh?
setan niku ketok jurung serem. Lek ketok awak dhewe keweden terus melayu. Itulah tujuan setan menyuruh orang buat film horor. Padahal setan itu tidak seperti itu, tidak sesimpel itu kerjanya setan. Nggih. Lek lakar penampakan ae dilokup lah ya mari ya. Pemane arek Sukorejo wis keras-keras gak kira. Lah mosok model krungu suarane Ustaz Nafik ngono setane kepuyu-puyu terus jerit-jerit Ustaz Nafik koyo mang. Nggih. Maka dari itu lek lakarane setan itu hanya penampakan, nampak terus kita ketakutan ngono tok. Aduh. Enggak. Iku ngono gak bahaya, sing penampakan iku gak bahaya. Sundel bolong gak bahaya, ngesot pocong sampean ketemu iku gak bahaya. Pocong mlaku ae mencolot-mencolot kok sampean wedi jegalen ngene lak tiba. Nggih. Jegalen lak jegalen tak tiba. Lho Beb, tapi apa arek-arek kok wedi ambek penampakan gara-gara film. Wong zaman biyen gak wedi. Saya ingat diceritani abah saya. Kata abah saya itu abi zaman kecil itu bengi-bengi dolen di kuburan itu biasa. Arek saiki wedi. Nggih napa nggih? Wedi. Lho Beb, apakah penampakan itu ada? Rungokno niki. Nggih. Apakah penampakan itu ada? Ya bisa jadi setan atau jin itu memang ngamalno satu ilmu, belajar, kemudian dia bisa menampakkan diri. Tapi lek ngono iku gampang. Makanya sampean krungu biyen idza salaka Umar fajjan salaka syaitanu fajjan akhar kata Nabi, iku ono asbabul wurudnya. Kayak wong Sukorejo iki Sayyidina Umar. Ono setan iku kate nggodho Sayyidina Umar penampakan. Dicekel mbek Sayyidina Umar diantemi dias. Nggih. Diantemi apa kon? Wong makhluk duduk menungso kate ngetok-ngetok barang diantemi ceplok. Langsung jare setan rek wong iku medeni ojo cedhek-cedhek. Ojo cedhek-cedhek rono. Bahkan lek wong iku biasa liwat dalan kene kono ojo liwat kono. Dadi masyaallah Sayyidina Umar iku lewat satu lorong setan gak wani. Menene Sayyidina Umar liwat kono gak wani sampai setane di Madinah bingung kate liwat ndi. Nggih, kentekan dalan diliwati Sayyidina Umar. Memang begitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau jin setan menampakkan diri di depan kita fasdud kata Nabi, kita disuruh bersikap yang keras, bukan teman sandal lugu pun gak usah wedi. Jelas? Mbek wong tuane wani mbek pocong wedi apa wae arek-arek. Nauzubillahi min dzalik. Nah, setan itu bukan sing penampakan itu gak pati penting dibahas itu. Sing medeni itu ketika setan kata Nabi inna syaitana yajri majrad dami fadayyiku majariyahu bilju'. Sing diwedeni niku setan sing mlebu kata Nabi berjalan di pembuluh darah gak atik ketok. Ya, setan itu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Setan itu dia melihat kamu tapi kamu tidak bisa melihat. Makanya kon gak iso jatuh cinta mbak setan. Soalnya gak iso saling memandang. Ya. Masya Allah. Dia melihat kamu tidak bisa melihat. Dia bisa jalan kata Nabi di dalam pembuluh darah manusia melaku nemplek ning jero ati yuwaswisu fi rinnas iso bisik-bisik. Lho iku lho sing wedi. Penampakan. Ono mana sing luwe gak mbois maneh. Ono wit gede diparani digawe sego kuning, tupok, mbah. Jare jine, aku gak duwe putu raimu. Mbah, itu mbahmu aku jarene. Masya Allah mbak, tolong mbak sampean kei keamanan kampung mriki mbak. Ya Allah, tambah gak mbois babar belas niki. Iku wis jaman biyen wis gak usum. Wis usume arek-arek main judi online lah kok sik mbak. La haula wala quwata illa la haula wala quwata. Anu Beb, tapi ku ancene wit ono sing nunggu. Ya jarno ancene ono sing nunggu. Ono Beb, ono iya jarno. Lah terus Beb boleh gak dikei jatah ngamuk. Lho, preman niku lek sampean ngamuk sampean kei jatah, njaluk jatah terus. Coba pas njaluk jatah sampean lukup. Jaluk jatah tempeling ceprok, meneh gak jaluk maneh. Maka begitu juga makanya memberikan sesajen kepada jin dan setan itu
keliru wis kula lek wong Sukorejo terus terang enak langsung diterima gak ati ditolak wong Sukorejo mrigen iki masyaallah nggih iku keliru. Nah sing diwedeni niku aja jin-jin ngono wis gak usah dibahas niku wis gak penting iku ya iku gak penting iku lek sampean kendel iman kuat kono sing wedi mbek sampean nggih. Tapi yang dikhawatirkan bukan kuat, yang harus dipikirkan dan dikhawatirkan godaan setan yang membesik-besik ke dalam hati. Setan itu bentino rapat. Ustaz Nafi iki gawe majelis Rasulullah rapate gak bentino. Setan rapat bentino. Mikir, yo opo carane cek oleh bolo sing luwih akeh mlebu neraka. Lho medeni. Soalnya memang saya bacakan satu ayat saja di antara 12 yang saya katakan tadi. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ya iblisu ma mana'aka antas juda. Wahai iblis, apa yang mencegah kamu untuk agar kamu sujud lima khalaqtu biyadayya, kata Allah, dengan apa yang aku ciptakan dengan tanganku, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Istakbarta akunta minal alin, kata Allah, apakah kamu itu merasa sombong, apakah kamu merasa dirimu tinggi? Qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Cari iblis, aku lebih baik daripada Adam ya Allah. Aku diciptakan dari api, Adam dari tanah. Aku arek lawas wis dik kene 800 tahun. Iki arek sik kae diciptakno wingi. Rakat ini sujud nang kene Nabi Adam. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna la'nati 'alaika wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Kata Allah, keluar kamu, metuwo minggato he iblis dari surga. Kamu terlaknat dan sesungguhnya laknatku akan menyertai kamu sampai kiamat. Waktu itu iblis niku cepat mikir. Ketika dia tahu diusir dari surga selama-lamanya masuk neraka, dia langsung berpikir, apa yang saya lakukan? Qala Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Jari iblis, ya Allah, oke, aku diusir gak iso mlebu surga gak apa-apa. Mlebu neraka wis keputusane ngono gak iso berubah, ya wis. Tapi tolong beri saya waktu. Tenggang waktu kok sampean lek njaluk nang wong leasing lho. Kok iso bayar? Sik Pak, kayak ono seminggu mana. Beri saya tenggang waktu sampai hari kebangkitan. Kata Allah, ya wis ndak apa-apa. Kamu termasuk minal mundharin, kamu ditangguhkan ilal yaum waqtil ma'lum. Sampai nanti mendekati kiamat kon panjang umur sampai cedek kiamat wahai iblis. Kemudian iblis bersumpah. Iblis ini lek sumpah gak main-main. Makanya lek sampean ngingkari sumpah kalah mbek iblis sampean. Nggih, kata iblis fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Iblis mengatakan, ya Allah, dengan kebesaranmu ya Allah, dengan keagunganmu ya Allah, akan saya sesatkan itu manusia semuanya. Tak sesatno kabeh. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tak sesatno kecuali hamba-hamba yang kau murnikan ya Allah, yang tidak bisa saya goda. Liyane tak sesatno kabeh. Maka para ulama mengatakan nanti yang berhasil disesatkan setan itu lebih banyak daripada yang selamat. Mudah-mudahan kita termasuk yang selamat. Singkat cerita apa kata Allah? Tak ketok-ketok ayatnya cepet ya. Singkat cerita Allah mengatakan, ya sudah la amla'anna jahannama minka la amla'anna minka jahannama mimman tabi'aka minhum ajma'in. Kata Allah, ya sudah. Ini Allah yang ngomong. Ya sudah wahai iblis, nanti kamu tak masukkan jahanam anak cucumu. Wahai iblis, tak masukkan jahanam, dan siapapun dari hambaku yang mengikuti kamu, saya juga akan memasukkannya ke dalam api neraka jahanam. Maka dari itu dalam ayat yang lain di surat Shad juga iblis juga mengatakan bahwasanya, kata iblis, wala udillannahum wala umanniyannahum. Kata iblis, pasti saya akan menyesatkan mereka ya Allah. Saya akan berusaha menciptakan pemikiran-pemikiran sesat di kepala mereka ya Allah, sehingga ketika mereka sesat mereka akan masuk jahanam. Mulailah menciptakan iblis pemikiran sesat. Iki awal pemikiran sesat. Nyembah patung. Loh, itu kata siapa? Kata iblis. Sehingga iblis tahu, iblis itu alim, ma'rifatullahnya tinggi. Dia tahu mana yang menyebabkan Allah marah. Oh, kalau orang nyembah kepada selain Allah mlebu neraka. Dadi koncoku. Akhirnya iblis dibisi-bisi. Itu penampakan. Dibisi kulo sembahan. Akhirnya nyembah patung.
Wit gede dikenekno heng milah heng jari iblis oleh bolong. Siji loro telu mbek kok tasbih ngene iblis niku astagfirullah saji loro dihitung. Saiki wis gak ngene digital tasbih iblis san tik 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 tik. Ya, Masya Allah. Dikongkon nyembaliane Gusti Allah gak gelem. Duwe senjata anyar saiki iblis. Oh, iki lek ditokno teko Islam angel. Ngene wis. Cek tetep KTP ini Islam tapi Islam hambar. Islam hambar. Apa itu? Cari iblis. Agama iku asline bener kabeh. Jalan yang berbeda-beda menuju tujuan yang sama. Gak usah fanatik-fanatik nang agama wis. Sing penting Nusantara. Kau ya Allah, gak usah fanatik-fanatik nang agama bener kabeh. Agama bener kabeh. Ya wis bener kabeh. Cari iblis oleh bolo. Wala amurannahum fala yuqatti'una adzanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Itu iblis waktu diusir teko surga di Quran ngomong ngono, akan saya perintahkan nanti manusia itu agar ngerubah ciptaannya Allah. Engko lek ciptaane Allah dirubah mlebu neraka, iblis tahu. Makanya ono arek lahir lanang dibisi iblis. Bekelono. Mulai cilik. Kate lipstik. Tanganmu ngini-ngini yo. Barang wis gede, Beb. Aku ini merasa wanita yang terjebak dalam tubuh pria. Kon niku kerasukan iblis. Cong bencong. Kon niku kerasukan iblis kok kate. Ya Allah, makanya kalau ada orang lanang kok moro dadi bencong gara-gara sapa? Iblis, setan ya, dudu iblis langsung putu-putune sing si SD katokan cekak niku lho. Si SD si cilik-cilik nggodho dikongkon disuruh merasa akhirnya dia merubah yang diciptakan Allah laki-laki mau berubah kelambian wedok cari iblis rokok maneh bolo maneh. Ana sing lanang yang ngono diciptakan dilahirkan perempuan ambek iblis digudho-gudho cek kepingin dadi lanang jenenge Tombro ya jenenge iwak Tombro. Maka Masya Allah akhirnya dhewe wedok rambut potong lanang kelambian lanang cari iblis rokok maneh oleh bolo maneh nggih. Ya Allah medeni napa mboten? Makanya kata Nabi, Beb kok sering bahas ini, tak sengojo tak balen-baleni soal iki sing paling bahaya nggih. Lah lek ono sing paling bahaya lapo bahas Omikron sing gak pati bahaya ya. Masya Allah. Maka dari itu hati-hati. Wis diciptakno ganteng-ganteng kuping nutup dijebol. Sing biyen ngono wis tobat diampuni oleh Allah, gak usah dilirik nggih. Sing anyar ojo coba lek iki wis diampuni Allah ahli surga sudahan ya. Sing biyen-biyen sing anyar-anyar iku jare iblis, waduh ben wis kenek saiki ucul Mas iki jare ya. Ya mudah-mudahan kita ngono. Ono sing arek biyen tindikan terus saiki melok pengajian. Tobat jare iblis, arek iki ben wis kenek aku saiki ucul. Alhamdulillah ya. Ono wong wedok alise kurang jarene ngono kurang sip dikerok diganti sulam alis. Biyen niku jenenge sulam iku taplak, saiki kok njebus nang alis barangnya ya apa nggih. Sulam alis jari iblis oleh maneh ciptaan Allah dirubah, bahkan termasuk rambut disambung ndak boleh ya. Memperindah itu boleh, ngapunten. Ana wong mohon maaf untune merongos digip biar mundur cek normal gak dosa gak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya untu wis apik kepingin tak coba Beb tak model itu haram, bahkan garai mlebu neraka. Kulit wis apik-apik ditatu. Ono sing ngomong tapi mboten Beb iki tatune Islami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tatune la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah. Kula lek dadi malaikat tak lukup tindisi tambahan sing iki ya.
Ini kadang-kadang orang itu barang apik dicampur elek itu tambah elek. Ya, mending kon tatuan gambar kembang timbang la ilaha illallah. Lho Beb, mosok kembang lu Abdul entak wong tato iku haram kok kon la ilaha illallah. Iku padha kon ayo rek kate ngombe bir iki sik maca mahalul qiyam ya nabi. Itu lebih haram, lebih dosa dibandingkan sampean ngombe langsung iku dosa, sampean selawat dhisik tambah dosa. Apa mangko jebus runu nggih. Ala kulli hal iblis dengan segala cara lho niki sing medeni nggih. Niki sing medeni dengan segala cara menimbulkan pemikiran sehingga orang itu pada akhirnya cara berpikir niku gak nurut Kanjeng Nabi, nurut setan. Akhirnya di dalam memandang hak dan batil gak nurut Kanjeng Nabi, nurut setan. Akhirnya sing jare Kanjeng Nabi hak, jare kono batil. Nurut sapa? Enggak Beb, itu adalah pemikiran saya. Ya iku kon dibisi setan blus. Ono mari arek nom-nom biasa ngene. Beb, tiba-tiba terbersit di dalam hatiku. Ingin menggondol rondo yang di pojokan itu. Masya Allah, iku ngono duduk terbersit dibisi setan. Lek kon gondol temenan sampai zina, cari setan oleh maneh konco melbun rokok tentunya kalau tidak tobat. Jadi apa yang ingin saya sampaikan? Saya tadi bahas Recep kok mau belajar sini ya. Ala kulli hal intinya apa intinya? Ayo mindset anak-anak tentang setan dirubah ya. Duduk sing meden-medeni ndelok-ndelok iku wis buaan niku ya. Itu gak medeni yang bagaimana caranya kita berperang melawan setan agar setan tidak menguasai diri kita dan kita tidak terperdaya oleh bisikan setan sehingga kita naudzubillah jangan sampai ikut setan masuk ke dalam api neraka api nerakanya Allah. Gimana caranya? Sing paling penting zikir. Apa? Zikir, sing akeh zikir. Rotib hadat baca nggih. Ini juga termasuk zikir kaya ngene iki. Setan iki wedi Pak sampean teko pengajian ini melayu sing ate bisik-bisik ndek ati sampean. Krungu suarane Ustaz Nafik jerit-jerit melayu, krungu suara kula. Lah iki gak pati wedi aku jarane ya. Masya Allah setannya melayu zikir. Habis sholat jangan lupa baca ayat kursi. Pagi kalau bisa baca wirdul latif, malam baca rotib hadat ataupun zikir apapun. Ya orang tidak bisa selamat dari setan kecuali dengan zikir. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nugayyid lahu syaitanan wa huwa lahu qarin. Kata Allah, barang siapa yang lupa berpaling daripada ingat Allah, gak zikir, maka setan dijadikan bisa menguasai dirinya dan jadi korin nemplek terus kemanapun dia pergi. Awake kuru setane 450 kakak. Mangkane maksiat to wis zikir dilawan. Kemudian lek kepingin selamat teko setan, kata Imam Hasan Al Basri terakhir penutup, itu harus bisa mengendalikan diri saat 4 keadaan. 1 indar raghbah. Ketika sampean kepingin sesuatu, itu harus sampean pikir iki kira-kira ono hubungannya setan apa ndak pas kepingin sesuatu. Yang kedua indah syahwah, ketika syahwat iki nang bojoku apa duduk nang duduk ya wis tak tetep nang bojoku. Masa syahwatnya nang duduk dialirkan ke istri, jangan sampai dituruti, harus dikendalikan ketika kepingin, ketika syahwat, kemudian ketika ketakutan, dan yang keempat indal ghadab, ketika sedang marah. Sampean kalau tidak bisa mengendalikan diri sampean ketika sedang marah, digawe dulinan ambek setan. Kata Imam Ghazali, setan itu kalau lihat orang sedang emosi, ikut digawe dulinan, digawe bal-balan ambek setan. Makanya kadang-kadang wong niku emosi bojone dhewe ditempeling. Nggih napa nggih? Dia lupa itu istrinya. Kadang-kadang saking emosi bojone tonggo ditempeling pisan, lali lu, iki tak pikir bojoku tibake bojone tonggo. Ala kulli hal, maka dari itu ketika kita sedang emosi, di situ kita harus mengendalikan diri dan kita sadar, oh iki ngamuk iki teko setan. Menjadi penutup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Kata Nabi, al-ghadab minasyaiton. Ngamuk iku teko marah itu datangnya dari setan, dan syaiton itu khuliq minan nar. Setan itu diciptakan dari api. Kata Nabi, maka dari itu idza ghadib ahadkum falyatawaddo. Ini jarang diamalkan. Kalau kalian sedang marah, wudu. Kita kan enggak apa-apa sih. Ada hadis yang lain dikatakan kalau kalian marah dalam keadaan berdiri, kata Nabi, falyajlis, duduk. Lunggu lah kok sih mulai kerja, assalamualaikum, bojone ngene cerah ini. Bu, kopi nanti kopi. Oh, kerja blonjo 20.000 jaluk kopi. Akhirnya sing lanang ngamuk pisan. Nggih. Kok niku bojo ta? Waduh, ngadeg. Aduh, eling cek, iki setan iki. Lungguh. Kok sik panas. Melumah. Cara bojone, "Lapo mulai lumah-lumah?" Wis melumah. Lapo lumah-lumah? Lah kok sik tambah panas, sampean tinggal nang musola apa ndek nyoma, sampean wudu, iku setane kecelik. Jare setane, aku wis kate berhasil nyurung iki nang neraka gara-gara tukaran mbek bojone. Beke ta ngampleng lho, lak ngono nggih. Jare setan iku ngono, beke ta ngampleng, beke maneh dipegat, keplok tangan jarene iblis. Engko lek duduk syahwatnya tidak tersalur, tak gawe nang tretes. Ya, jarene iblis ngono. Engko lek bojone iki dipegat, duduk, tak gawe nang tretes. Barang zina, aku oleh bolo, ngepuk bojone ya iso ae aku oleh bolo. Maka dari itu ketika kita marah, ayo dikendalikan wudu. Soalnya kadang-kadang emosi mari ngono getun biasane, nggih napa nggih? Barang wis mari ngamuk, ya wis Bu, mulya nang mbokmu kono-kono. Wis. Talak 300. Kudu telu maneh pira? 300. Mule nang mboke. Barang mari mulya le 2 dina, aduh. Ternyata tiada dirimu hamba. Wah. Barang kate dirujuk ya gak iso, wis talak pira mang? Talak 3 gak iso balik, omane 300 akhirnya menyesal. Ada lagi naudzubillah gara-gara emosi, kadang-kadang sampai mukul wong, naudzubillah kadang-kadang sampai bunuh orang. Dan ini adalah kesuksesan tertinggi bagi iblis. Lek sampai insyaallah Sukorjo gak ono insyaallah. Nggih. Kalau sampai ada orang bunuh orang muslim yang waduh iki jenenge iblis oleh jackpot. Oleh jackpot iblis. Lek sampai sampean mateni wong. Bahkan mohon maaf ini ya. Ini pendapat walaupun tidak jumhur ulama mengatakan ini, tapi pendapatnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, orang yang bunuh orang muslim yang tidak bersalah itu enggak bisa diterima tobatnya. Dikarenakan firman Allah, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adaban azima. Kata Allah, barang siapa yang membunuh seorang mukmin, ono wong mukmin dipateni, kadang-kadang urusannya remeh tapi karena emosi ditantang, wani akon mbek aku. Wani. Morong kok kayu kewade dikapruk. Prak. Mati. Anu beb karepku gak tak pateni. Yo sengaja ngono iku jenenge. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja fajazaohu jahannam. Balasannya adalah neraka balasan neraka jahannam, gak main-main. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi. Wis neraka iku jelas dimurkai, tapi sama Allah ditambahi lagi saking ngamuke Gusti Allah. Allah marah kepada dia, wala anahu, dilaknat oleh Allah, wa a'addalahu adaban azima, disiapkan oleh Allah siksa yang agung, yang dahsyat. Maka itu di awal ayat sebelumnya Allah berfirman, maka lil mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khata'a. Kata Allah, gak pantas, sangat tidak mungkin orang mukmin membunuh orang mukmin yang lain kecuali kalau itu tidak sengaja. Gak sengaja sampai numpak motor nubruk wong mati kan gak sengaja. Tapi sengaja
Kata Allah tidak, sama sekali tidak layak, dan iku dudu wong mukmin. Dan bahkan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, tobatnya bisa enggak diterima. Naudzubillahi min dzalik. Walaupun menurut pendapat ulama yang lain bisa diterima. Maka dari itu kalau emosi ayo belajar dikontrol. Jagoan itu bukan yang lek gelut menangan. Laisa syadid. Hadis juga bisur'ah. Innamas syadid alladzi yamlik nafsah indal ghadab. Jagoan wong kuat itu bukan wong sing lek gelut menangan. Ono sing kadang-kadang dadi wong suka gelut bangga. Oh, mulai RT 1 2 3 4 wis tau tak jak gelut kabeh roto. Tak jadwal hari ini rumah nomor 23, besoknya kalah kabeh mbek aku. Iki lho aku. Lho kon kok bangga? Padahal kata Nabi, orang itu yang aladul khisom, orang yang sering tukaran itu gak disenangi Allah. Hei, dul. Kon sering tukaran iku gak disenengi Allah. Terus ngono iku duduk jagoan. Jare Nabi laisa syadid bisur'ah. Orang yang jagoan itu bukan sing lek gula tinju gelut menangan. Innamas syadid alladzi yamlik nafsa indal ghadab. Orang kuat itu adalah orang yang bisa mengontrol dirinya ketika sedang marah. Kok sampean ngamuk terus sampean kontrol, wudu, lungguh, gak sida nempeling, gak sida talak 300 mang, gak sida mateni, itu baru sampean orang kuat. Kayak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kurang hebat ya opo, kurang jagoan ya opo, kurang pahlawan ya opo. Perang tanding tidak pernah kalah, gak pernah suwe. Ngerti sampean? Lek perang tanding itu Imam Ali 1 lawan 1, itu kalau perang tanding gak pernah suwe. Dilodok seret bret musuhnya mati. Tapi satu saat beliau pernah berperang, waktu itu musuhnya mau dibunuh, didoni. Sayyidina Ali diludahi. Ketika diludahi beliau emosi. Kalau tadi tidak emosi, benar-benar jihad lillahi ta'ala. Ketika ini emosi, ditinggal sama beliau. Ketika ditanya, kenapa wahai Imam? Wahai Sayyidina Ali. Oh, kalau saya bunuh nanti saya bunuh karena emosi saya tidak mau. Loh koyok ngono. Nggih. Mudah-mudahan kita semua wis gak tahu-tahu. Nggih, mudah-mudahan gak sida-sida recep wis engko recep tahun ngarep insyaallah ya. Ini tadi tema sing dicepakno ambek sing metu beda ya. Wis ndak apa-apa, ala kulli hal ada hikmahnya insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat dan intinya mudah-mudahan kita bisa membekali anak-anak kita untuk dengan pendidikan agama yang kuat, dicedekno ulama, dicedekno habaib sehingga bisa melawan dan mengamankan mereka daripada bisikan-bisikan jahat setan yang bisa membawa mereka ke nerakanya Allah. Naudzubillahi min dzalik. Dan mudah-mudahan insyaallah kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sak nemen-nemene setan gudo awak dhewe, mudah-mudahan tetap Allah pada malam hari ini menuliskan bahwa yang hadir di sini semuanya dapat husnul khatimah insyaallah, sehingga pada akhirnya kita semua husnul khatimah masuk surga bersama Nabi Muhammad dan tidak ikut setan masuk ke dalam api neraka jahanam. Amin ya rabbal alamin. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.